Hello everyone, welcome back to my channel and I've been praying for you and I love you all. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu dari tempat ini, yaitu mengenai hal yang sangat penting, sangat berharga, yang akan menolong perjalanan kehidupan kita semua untuk kita berkemenangan setiap kali. You know, every day we are facing a lot of obstacles, a lot of problems, a lot of differences, ya. Kita menghadapi begitu banyaknya perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang berbeda. Bahkan mereka-mereka atau saudara-saudara yang sudah menikah sekian puluh tahun pun masih menemui perbedaan-perbedaan dan kadang-kadang menyengat di hati, ya. Apalagi dengan orang-orang yang baru. Dan di dalam kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu, banyak yang bikin sesek hati, ya. Sehingga kita tuh jadi jengkel, lalu kita uring-uringan, kemudian kita jadi sebel sama orangnya, kita nggak mau ketemu orang itu, kita jadi ngatain orang itu. Nah, tahukah saudara bahwa words have frequencies? Kata-kata itu memiliki frekuensi. Sehingga ketika kita ngomong yang buruk, maka dampaknya itu akan balik kepada kita sendiri. Ya, perkataan itu seperti bumerang. Bahkan firman Tuhan itu mengatakan, apa yang orang lain ingin perbuat padamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Jadi, jikalau saudara ingin orang lain berbuat baik kepada saudara, maka saudara harus berbuat baik kepada mereka. Karena jikalau saudara berbuat jahat kepada orang itu, maka timbal baliknya orang itu akan berbuat jahat kepada saudara. Yang pertama, mengapa kita harus sangat waspada dengan kata-kata kita? Sebab jikalau kita mengerti bahwa words have frequencies, ya, kata-kata kita itu ada frekuensinya, bisa nyambung, bisa menyengat ke orang itu, walaupun orang itu di balik kamar kita, walaupun orang itu jauh di luar kota, beda tempat dari kita, bahkan di luar negeri, tetapi ada frekuensinya. Pertama, ketika kita itu bicara buruk terhadap orang lain, ya. Pertama, kita sedang menanam keburukan terhadap diri sendiri. Ya, ketika kita mengatakan hal yang buruk kepada orang lain, maka kita sedang mengatai yang buruk kepada diri sendiri, menanam keburukan terhadap diri sendiri. Saya akan bacakan ayatnya dari Markus 7 ayat 18 sampai 23. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Itu soal makanan, saudara. Ya, soal makanan, kalau dari luar, hal-hal yang buruk nggak bisa menajiskan kita. Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Jadi saat seseorang mengeluarkan kata-kata yang buruk, itu menajiskan dirinya sendiri. Kita berpikir, kita jengkel sama orang, kita najisin orang gitu ya. Kita ngutukin, kita ngatain, ih nyebelin banget ini orang. Ih orang ini kok gini dan gitu. Itu kita pikir ngatain orang, tetapi itu ngatain diri sendiri. Saya ulangin lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Nah, taulah kita bahwa hal yang buruk yang kita keluarkan itu menajiskan kita sendiri. Ya. Sejak saya tahu bahwa kata-kata itu memiliki frekuensi, saya sangat berhati-hati. Saya mau ngomong itu, saya sering kali gigit lidah saya. No, gitu. Lalu kesel aja ya, misalnya kesel saya mau, ini orang kok. Nah lanjutannya itu, saya gigit lidah saya, ya. Karena saya tahu words have frequencies.
saya tahu dampak apa yang nanti bisa balik ke saya. Tentunya ada kalanya pernah merucut ya, sampai keluar gitu. Saya bilang orang ini kok nggak bisa diajak kerja sama. Aduh, saya udah nggak enak. Lalu saya cabut di hadapan beberapa orang yang mendengarkan perkataan saya. Saya harus cabut, saya berkata, saya cabut perkataan saya tadi bahwa orang ini nggak bisa diajak kerja sama dan saya memberkati orang ini. Karena apa saudara, jikalau saya mengungkapkannya, mengatakannya, saya labeling, saya mulai ngomong hal yang buruk sesuai kejengkelan hati saya, maka itu akan menodai saya, menodai atmosfer yang saya bangun. Akhirnya dengan saya mengatakan hal itu, maka atmosfer keburukan itu tercipta antara saya dengan orang tersebut. Itu sebabnya gak gampang saudara, kita harus hati-hati, super hati-hati. Yang kedua, ketika kita ini mengeluarkan kata-kata yang buruk, maka kita sedang menyebar kenegatifan di alam roh. Kenegatifan di alam roh yang akhirnya membuat atmosfer kita merasa tidak nyaman. Dan akhirnya kita akan berkelanjutan ngomong. Lalu kita akan ngomong kepada orang lain. Kita akan sharing kepada orang lain. Kita mau cepat-cepat ngumpatin orang itu kepada orang lain. Kita mau langsung ungkapkan isi hati kita. Nah, ini bahaya. Amsal berkata, bodohlah orang yang mengungkapkan isi hatinya seketika itu juga. Jadi, kita tahu kalau orang gak seneng, lalu dia mulai ngatain. Gak seneng, lalu dia mulai labelin. Itu orang bodoh. Ya. Tentunya di dalam hari-hari bertemu dengan orang yang baru, bahkan orang yang lama, kita tuh ada gesekan, kita ada perbedaan. Dan di dalam perbedaan itu, kalau kita sebagai Kristen dewasa, kita akan menyikapinya dengan cara yang berbeda. Bagaimana menyikapinya? Ini yang saya lakukan, saudara. Pertama, saya akan cabut dulu kata-kata itu. Misalnya saya sudah mengatakannya ya. Tetapi saya banyak kali saya menahan, saya kekang lidah saya dan saya nggak mau ngungkapin apa yang saya pikir, orang ini kok, gitu. Semakin saya ngomong, semakin tercipta atmosfer, itu sebabnya saya tidak mau. Pertama itu. Lalu bagaimana? Kita langsung berdoa. Misalnya nih, saya menghadapi seorang ya, dan saya kesel gitu. Atau tim saya menghadapi seseorang dan mereka kesel gitu. Saya langsung kumpulin, yuk kita doain orang itu yuk, gitu ya. Misalnya orang itu nggak mau diajak kerja sama gitu ya. Saya akan berdoa begini. Bapa, kami mengucap syukur mengenal orang tersebut. Dan saat ini kami lagi ngadepin masalah nih, kami ngadepin sedikit kesulitan. Orang ini tidak mau bekerja sama dengan kami. Saya sebut namanya dan kemudian saya berkata, semua roh-roh kekerasan hati, ya, roh-roh pembenaran diri sendiri, atau roh-roh mungkin masa lalunya ada penolakan sehingga dia menghadapi orang jadi benturan gitu ya. Jadi saya sebutkan apa saja yang membuat orang itu nggak mau kerjasama dengan baik. Dan saya berkata, saya cabut semua itu, bahkan jangan lupa ada orang kuat di dalam orang tersebut ya. Misalnya orang itu tuh kasar gitu ya. Orang kuat yang membuat orang tersebut kasar kata-katanya. Hari ini aku lepaskan, aku bebaskan dan aku kirimkan roh damai sejahtera, roh kelemah lembutan, roh kebaikan, roh murah hati. Apa saja yang ingin saudara terjadi kepada orang itu, katakan. Ya, jadi kita harus mengerti, instead of kita ngatain, kalau kita ngatain, gak akan terjadi kebaikan, bahkan keburukan terhadap atmosfer situasi orang itu dan saudara sendiri yang ngomong ngatain.
Tetapi saat saudara itu mencabut semua, menolong orang itu untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan saudara, maka saudara justru menabur kebaikan, menolong, mendoakannya, dan membebaskan tawanan-tawanan itu dari orang tersebut. Orang itu dibebaskan dari semua ikatan-ikatan, mungkin roh kebencian kepada orang lain, roh tidak suka, roh kaku dan sebagainya. Saudara balikkan keadaannya, saudara ngomong dulu itu aku cabut dan aku keluarkan, aku singkirkan, dan kemudian saudara balikkan dengan roh kelemah lembutan, ya, roh kemurahan, aku kirimkan roh damai sejahtera, aku kirimkan roh kasih, aku kirimkan roh pengertian kepada orang tersebut. Nah, dengan demikian saudara, maka saudara sedang menabur di alam roh, menabur kebaikan. Apa yang saudara ingin terjadi, katakan. Saudara ingin orang itu kerja sama baik dengan saudara, kan? Saudara ingin agar orang itu bisa ngomong dengan baik dengan saudara, bisa memenuhi kebutuhan apa yang saudara inginkan. Itu sebabnya saudaralah yang ngomong tentang kebaikan itu. Lalu, yang lebih penting lagi, ada ayatnya, saudara katakan, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kalau saya melihat orang yang seperti itu, maka saya setelah berdoa bersama seperti itu, maka saya mulai mengatakan Amsal 21 ayat 1 ini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, ini saya perkatakan, dan saya bisa berhari-hari saya doakan, saya puasakan, saya perkatakan hal ini. Saya berkata hati orang tersebut seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, itu yang ingin saya sampaikan hari ini kepada saudara. Hal yang sungguh-sungguh amat penting, saudara jangan sampai terkecoh. Jangan sampai saudara jengkel, kesel banget. Sehingga akhirnya saudara uring-uringan hari-hari saudara hanya menangisi, meratapi ketidak bisa kerjasamaannya dengan orang tersebut. Tetapi saudara harus menang. Harus menang, kuasai alam rohnya. Dan nanti saudara akan bisa menguasai orang tersebut untuk bisa bekerja sama dengan baik. Yang saling menguntungkan saudara dan orang tersebut. Plus, ada plus lagi. Kalau saudara mau plus lagi, saudara kirim sesuatu. Kirim makanan, kirim buah, kirim roti buat orang yang sudah berubah di alam roh karena doa saudara. Right? Jadi, ini pelajaran mahal yang saya lewati selama bertahun-tahun, yang tadinya maunya gregetan dan ngatain, tetapi saya balikan itu. Karena nggak ada gunanya. Kalau kita ngatain, yang rugi bukan orangnya kok saudara, yang rugi kita sendiri. Kita mau nge-labelin orang, yang rugi kita sendiri. Percuma kita mau berbuat apapun sekehendak mulut kita, rugi diri sendiri. Saya berdoa buat saudara dari tempat ini, supaya saudara makin lama, makin hari, makin bijak menghadapi semua tantangan kehidupan. Apapun tantangannya, saudara perkatakan firman. Karena firman itu seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Ya. Jadi sekeras apapun, seperti segunung batu, apapun batunya, sekeras apapun, kita kirimkan firman Tuhan yang seperti palu, dan gunung batu itu diketok dalam nama Tuhan Yesus. Kekerasan hati, aku ketok dalam nama Tuhan Yesus dan aku kirimkan kelembutan hati. Right? God bless you all.